Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang sedang ada di ruang guru. Sedikit saya akan memberikan sebagian materi dari pelatihan CGP. Barangkali di sini juga ada Pak Herman, Ibu Rati. Mohon bantuannya barangkali kalau ada yang kurang begitu ya Pak Herman. Insya Allah kita akan memberikan sedikit, waktu kita tidak akan banyak, hanya sebentar saja. Akan memberikan sedikit tentang praktek budaya positif. Jadi ada istilahnya, barangkali Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan juga secara online melalui PMM dan mungkin sudah menemukan istilah seperti ini, seperti di layar yang di depan. Jadi kita diskusi saja sebentar Bapak Ibu. Yang pertama, ada filosofi yang cukup menarik karena dasar pemikiran budaya positif ini dibangun dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya ini, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok. Barangkali pernah baca juga di PMM. Bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi konteksnya itu bagaimana menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan bagi siswa dan juga bagi yang lain tentunya. Konteksnya ini dasar pemikirannya. Kemudian yang berikutnya adalah seperti apa suasana yang menyenangkan. Ini yang menjadi sebuah konsep yang dirumuskan di dalam pelatihan CGP ini. Yang diantaranya adalah, ini tulisannya cukup panjang, ini tulisan dari Bapak Pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pelatihan CGP, Ki Hajar Dewantara. Oh, terima kasih Pak Dedi, nanti saya coba ya. Nah, sip, baik. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini Ki Hajar Dewantara. Jadi pelatihan CGP ini, terutama Pak Nadiem Makarim kayaknya sangat senang dengan pemikiran-pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara sehingga menjadikan sebagai landasan dalam pelatihan CGP termasuk juga kurikulum merdeka. Nah, berikutnya adalah ini salah satu contoh nilai-nilai yang dijadikan sebagai suasana kenyamanan di sekolah, yaitu dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal, salah satunya
dalam konteks profil pelajar Pancasila. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernala kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini salah satu nilai yang dijadikan sebagai poin untuk dijadikan bagian untuk penciptaan pembelajaran di sekolah. Berikutnya adalah nilai-nilai kebijakan yang dibuat, sebenarnya banyak sekali, cuma saya mencuplik satu bagian saja terkait tentang proyek nilai-nilai kebajikan, peduli, keterus terangan, keberanian, rajin, integritas, kebahagiaan, keadilan, kesetiaan, dan sebagainya. Ini banyak sekali, ini nilai-nilai yang universal, jadi barangkali bisa disebut di negara manapun, di entitas manapun, di agama manapun, ini menjadi dianggap sebagai nilai-nilai yang baik. Berikutnya adalah tadi ada nilai-nilai positif, salah satunya disiplin dan juga nilai-nilai kebajikan. Dua hal ya Bapak Ibu ya, nilai disiplin, konsep disiplin dan juga nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga ada konsep keyakinan kelas. Ada sebuah pemikirannya begini, sebuah peraturan ataupun misalkan di dalam kelas itu akan mudah sekali dijadikan sebagai panduan di dalam aktivitas kelas pembelajaran kalau misalkan nilai-nilai yang disepakati itu, peraturan tersebut itu diyakini oleh siswa dan juga guru. Jadi beda antara keyakinan dengan peraturan, jadi ada konsepnya begitu. Peraturan itu sifatnya top down, direktif dari guru ke siswa, misalkan dari atasan ke bawahan, tapi kalau keyakinan kelas itu adalah salah satu bentuk kesepakatan yang dijadikan sebagai peraturan bersama. Hal yang menjadi penting adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dan makna. Kalau sudah kita sepakati bersama, barangkali ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakan. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena lingkungan positif yang aman dan nyaman yang selanjutnya menjadi suatu budaya positif. Kalau sudah nyaman, diyakini, maka nilai-nilai itu akan pasti dilaksanakan. Cium tangan dari murid kepada Bapak Ibu guru, itu bagian dari dianggap nilai positif sehingga menjadi hal yang terbiasa begitu ya ketika bertemu di dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif, yaitu adalah melibatkan siswa dalam proyek pembentukan dan memfokuskan pada nilai-nilai positif. Jadi tidak bisa kita hanya, ini nilai-nilai keyakinan, tolong diyakini, tidak bisa. Tapi harus di-sharing, didiskusikan dengan antara guru dengan siswa, sehingga ada muncul rasa tanggung jawab si siswa tersebut di dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Sehingga ini yang barangkali menjadi poin penting di dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi kadang kita suka membuat sebuah peraturan kelas ya. Nah, ada nilai yang lebih tinggi di atas peraturan kelas itu adalah bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas supaya bisa disepakati bersama antara guru dengan siswa. Berikutnya Bapak Ibu, ada disiplin, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, ada konsep restitusi. Restitusi itu ada istilahnya, katanya sih berasal dari bahasa Yunani. Secara bahasa artinya itu mengembalikan. Jadi restitusi kalau kita ambil salah satu definisi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ada konsep yang cukup menarik dalam proses penanganan kesalahan siswa, itu di CGP itu diajarkan tentang bagaimana si siswa itu bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Jadi dicarikan ari maneh, ari sia. Tidak seperti itu ya, Pak Mol ya. Pak Mol yang pernah ke Australia mungkin pernah tahu gambaran pendidikannya seperti apa. Tidak ada justifikasi, tidak ada labelisasi, tapi mendorong si siswa tersebut bertanggung jawab dan kembali kepada keyakinan kelas atau keyakinan-keyakinan yang sebelumnya mereka yakini. Jadi muncul sebuah upaya, dorongan, motivasi pada siswa yang merasa bersalah untuk melakukan perbaikan. Jadi ketika dia melakukan sebuah perbaikan bukan karena tekanan dari guru, dari orang tua, dari sekolah, tapi justru dari muncul diri sendiri supaya bisa lebih baik. Konsepnya begitu. Konsep yang diajarkan dalam pelatihan CGP. Dalam realitasnya, apalagi sudah di luar sekolah itu beda lagi. Tapi dalam konteks pendidikan di sekolah, kita diminta untuk mengajarkan menanggulangi kesalahan siswa itu dengan sifatnya persuasif, barangkali dengan konteks ini ya, persuasif, dan bagaimana menumbuhkan tanggung jawab pada siswa tersebut. Jadi dihindari
jalan terakhir barangkali hukuman itu dihindari. Jadi kita dorong mereka untuk melaksanakan konsekuensi kesalahan yang mereka lakukan. Jadi hukuman punishment itu solusi terakhir. Geus bandel teuing teu bisa di papatahan, nah gitu ya. Bikinnya ke wartawannya pada dia. Baik. Ada konsep 3 aspek yang jadi tahapan konsep restitusi itu. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ini yang menjadi konsep. Jadi kalau kita lihat ada istilahnya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Jadi tahapan pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak memberikan sebuah rasa traumatik. Mana sih salah? Tidak seperti itu. Tapi coba dibangun bahwa kesalahan ini harus segera diperbaiki. Jadi orientasinya adalah bagaimana kesalahan itu segera diperbaiki, bukan merenungi kesalahan, tapi segera diperbaiki dari hasil kesalahan tersebut. Kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat yang layak disampaikan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jadi sangat persuasif sekali, gitu ya, kalau kita lihat. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini ditanya kepada siswa. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti ke depan? Nah, ini salah satu tahapan-tahapan dalam perbuatan segitiga, istilahnya segitiga restitusi. Nah, ini contoh lah. Contoh, jadi ada istilah seperti itu. Kemudian ada 3 ya. Yang pertama disiplin, yang kedua adalah keyakinan kelas, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat ada restitusi, yang kelima ada istilahnya 5 kontrol diri. Jadi posisi kita sebagai guru mau posisikan di mana nih? Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Dan kita didorong, Bapak Ibu guru itu untuk posisi ini nih, 3 terakhir, teman, pemantau, dan manajer. Supaya apa? Supaya menciptakan suasana tadi di awal, menciptakan pembelajaran sekolah dan menyenangkan. Jadi menyenangkan, nyaman, datang ke sekolah itu tidak traumatik begitu ya. Tidak takut, tidak apa, sehingga datang ke sekolah itu mereka nyaman. Nah, jadi Bapak Ibu guru didorong di posisi 3, teman, pemantau, dan manajer. Contoh, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini jadi ketika ada siswa yang bersalah, mengajukan pertanyaan, identifikasi masalah, dan sebagainya. Berarti posisi guru itu sebagai manajer. Ketika guru menghitung, mengukur, dan sebagainya tentang kesalahannya misalkan, atau tentang bagaimana perasaannya, maka itu bisa disebut sebagai posisinya sebagai pemantau. Nah, ini contoh kalimat yang memposisikan Bapak Ibu guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Contoh sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Contoh sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, apa yang telah kamu lakukan. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang disampaikan kepada siswa sebagai posisi kita sebagai pemantau. Yang berikutnya adalah manajer, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang disampaikan kepada siswa. Nah, ini salah satu contoh berikutnya. Nah, terakhir Bapak Ibu berarti yang ke-6 ya. Yang ke-6 ada konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Ini salah satu dijadikan sebagai motif setiap siswa, setiap manusia untuk berbuat. Ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Saya pernah bertanya tentang konsep ini, kenapa aspek spiritual tidak dimunculkan? Karena kan kita sebagai seorang muslim ada aspek spiritual, niatnya ibadah gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini tidak dimunculkan. Jadi 5 kebutuhan ini dasar ini disampaikan sehingga ketika kita melihat kesalahan siswa, ini kira-kira motifnya apa? Nah, di antara ini bisa kita jadikan sebagai peta untuk mengetahui motif siswa dalam berbuat kesalahan. Itu saja Bapak Ibu, hatur nuhun pisan atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada sedikit bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf mengganggu waktunya ngeprint dan sebagainya, begitu ya, waktu istilahnya. Terima kasih. Mudah-mudahan waktu dan tenaga Bapak Ibu tuh bisa memperhatikan di sini, jadi waktu dan tenaga yang berkah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dilaksanakan aksi penyambutan oleh guru CGP selama 5 hari sebagai bagian dari program demonstrasi kontekstual terkait dengan budaya positif di sekolah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembangkan budaya positif di sekolah dengan harapan program ini bisa berlanjut lebih baik. Tidak hanya itu, dilakukan survei kecil-kecilan kepada siswa terkait kegiatan penyambutan ini dan hasilnya sekitar 90% setuju kegiatan tersebut dilaksanakan oleh guru.